Ketemu lagi di Hot Room. Pemirsa, sekali lagi saya ingatkan, kopi luwaklah yang membuat Hotman bisa kerja 18 jam sehari. Kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Ibu, panggilan Ibu Leli. Ya. Apa pendapat Ibu tentang kasus ini? Nanti Ibu, apa ya penilaian Ibu sebagai ahli komunikasi politik? Ya. Pertama, kalau kita mendengar kronologis yang diceritakan dari Pemprov Aceh tadi ya Bang, itu terlihat bahwa ini ada komunikasi yang tidak selesai. Ketika sang bupati mengajukan izin untuk bepergian ke luar negeri. Pesan itu kan belum dijawab, baru dia lakukan secara linier, satu arah. Belum ada respon dari pihak yang bisa memberi wewenang kepergiannya untuk ke luar negeri. Artinya apa itu? Salah siapa? Salah dia, gitu. Harusnya kan dijawab dulu kan, harus dia menerima dulu jawaban. Ngapain dia minta izin kalau memang dia tidak tunggu jawaban gitu? Betul, harusnya kan seperti itu. Lagian juga kemudian ketika dia memaksa keluar negeri, kebetulan tadi juga saya mendengar ceramah dari Ustadz ya Bang ya, saya bukan ahli agama, tapi dia mengatakan kalau soal kepergian umroh itu kan sunat sifatnya. Nah kalau dia menunda keberangkatan karena dia adalah pemimpin di daerah itu, rakyat lagi membutuhkan bantuannya, mungkin dia tidak memberi uang, kepergian umroh itu bisa digantikan loh Bang. Digantikan dengan memberi makan 10 orang miskin. Atau kalau tidak memberi pakaian 10 orang miskin. Yang dibutuhkan rakyatnya itu lebih dari mereka yang terpaksa termiskinkan kan dengan situasi atau keadaan. Harusnya dia gitu membawa seluruh jajarannya hadir di tengah bencana itu. Artinya menurut Ibu membantu rakyat itu adalah bagian dari ibadah? Bukan hanya ibadah, tapi tugas dan tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Kalau kita buka sumpah dan janji jabatan dia, di situ kan ada bagaimana peran kepala daerah di saat bencana. Dia melakukan koordinasi dan sebagainya. Nah, secara etika komunikasi politik dia sudah melanggar sumpahnya itu, Bang. Sudah juga melanggar tugas dan tanggung jawabnya untuk hadir di tengah-tengah bencana. Melanggar sumpah, itu dan benar janjinya. itu. Secara etika komunikasi. Secara agama melanggar? Kalau agama saya bukan ahli agama, tapi di dalam agama pasti pemimpin itu kan harus ada di tengah-tengah rakyatnya kan. Tapi saya bukan ahli agama, saya tidak berwenang untuk membahas itu. Jadi menurut Ibu itu adalah perbuatan kesalahan besar atau apa? Menurut saya besar, meskipun ya tadi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu adalah langkah yang memang tepat untuk diambil saat ini. Karena apa? Di situ kan tertera tentang bagaimana ketika dia mengajukan kepergian ke luar negeri tanpa izin, gitu loh Bang. Sampai batas itu mungkin sampai di situ selesai. Namun yang kita pikirkan adalah seandainya teman-teman di DPRD tersebut berkeyakinan bahwa ada hal-hal lain yang dirasakan memang dilanggar oleh sang bupati, mereka bisa saja membentuk pansus misalnya. Wakil bupati, kenapa diam saja tidak lapor ke pusat? Apa dia juga salah? Iya, jadi semuanya menurut saya, dia, wakil bupati, sekda, jajaran kepala dinas sosial, kepala dinas penanganan bencana, semuanya kan bisa turun sebenarnya di bawah koordinasi Ibu bupati. Itu kesalahan besar? Besar sekali. Terima kasih Pak Ahmad Nur, gimana? Ahli kebijakan publik, apa komentar Anda tentang kejadian ini? Pertama gini, kalau saya lihat sih ini udah game over dia ini. Sudah game over. Game over? Sudah selesai lah karir politiknya di bupati itu. Pertama indikasinya begini, dia kan juga salah satu ketua DPC Gerindra. Katanya udah dipecat dari Gerindra. Saya dengar begitu, udah dipecat. Artinya Pak Prabowo langsung yang kita dengar yang malah memerintahkan dia dipecat. Artinya di level presiden aja sudah tidak suka. Karena apa ya, saya kira secara moral, secara etika ini sudah melanggar semua. Kalau tahu diri harusnya mundur ya? Menurut saya lebih gentle kalau dia bilang mundur. Karena dalam sumpahnya tadi Ibu sudah sampaikan, pemimpin itu mementingkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kepentingan istri. Istri tidak boleh lebih tinggi dibandingkan. Ini analogi saya. Maksud saya lebih penting adalah kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara. Apa Anda melihat istrinya sangat cantik? Ya saya nggak bicara itu, tapi konteks dia katakan karena dia harus menemani istri, apalagi sudah tanda kutip nazar dia bilang kan, ya saya kira dia harusnya punya sense of belonging kepada people ya, kepada rakyat yang dia pimpinnya. Ini kan seolah-olah saya jadi berpikir ini pengkaderan atau pemilihan leader di level daerah begitu parah kah?
Ini kan salah orang yang ikut pilkada kemarin secara serentak. Mereka menjual janji politik. Mereka kan hasil seleksi politik lokal. Yang terbaik, yang terpilih. Kan itu yang kita inginkan kan, Bang. Demokrasi kan begitu, yang terbaik. Tapi untuk urusan sederhana, ini tanggal 24 lagi besar-besarnya, kemudian dia kemudian punya prioritas yang lain, yang itu adalah private, dan menurut saya ini udah salah. Makanya saya katakan... Menurut Bapak, apa jangan-jangan bupati lain juga begitu? Saya ingin katakan, nah ini yang poin kedua. Bisa nggak kita beranjak diskusinya naik satu level, Bang? Dibandingkan menyalahkan, tapi kita bicara bagaimana kita mengantisipasi supaya bencana yang melibatkan korban banyak itu bisa kita hindari. Artinya begini, dalam protokol krisis bencana, harusnya ada kebijakan secara nasional. Mungkin Pak Doli bisa jelaskan, ada nggak kebijakan no one living untuk pejabat publik? Tidak boleh ada no living in disaster. Tidak boleh ada orang yang pergi saat bencana. Bukankah itu sudah by nature suatu keharusan? Jangan-jangan karena protokol krisisnya tidak ada secara nasional. Tidak ada protokol, tidak ada mental. Sehingga dia punya persepsi sendiri. Saya katakan tadi, kalau lihat dari kronologinya, kalau kita mau fair, dia kan sempat bilang, saya nyerah. Dia udah give up. Saya nyerah langsung pergi. Gitu. Enggak, saya nyerah itu kan kalau tadi di cerita Pak Muhammad MTA, dia dikatakan menyerah itu kan sekitar tanggal 26. Sebetulnya dia masih ada ruang untuk berpikir, umrohnya tanggal 2. Untuk berpikir mana yang dia prioritaskan. Saya melihatnya begini, jangan-jangan protokol kebencanaan kita tidak begitu jelas. Sehingga level orang nomor 1 di tingkat kabupaten saja, ketika dia sudah bilang nyerah, jangan-jangan memang dia nggak punya resources. Dulu. Saya kurang setuju, Pak. Itu bukankah suatu keharusan, nggak usah pakai protokol. Ya sama aja dengan anggota keluarga kita lagi bencana malah kita pergi jalan-jalan. Gimana itu, Pak? Iya, saya setuju. Kalau based on Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ya tentang Pemda itu, ini absolutely dia mesti urus. Ini bagian dari urusan pemerintahan, apalagi dalam situasi katastrof kayak gini. Sudah taruhan nyawa. Sudah taruhan nyawa, tidak ada exception sama sekali, tidak ada pengecualian sama sekali gitu. Dia absolutely mesti urus. Jadi tidak ada alasan untuk AO enggak, dia mesti urus. Gimana itu, Pak? Tidak Pak ada Doli. lain. Kan Bapak sebagai anggota DPR bisa bersuara lebih lantang. Pecat gitu loh. Gimana caranya, Bang? Gimana, Pak? Bang Doli nggak bisa, Bang. Ya, coba dulu sebagai wakil rakyat gimana, Pak? Orang Golkar, Bang. Ini orang Gerindra, Bang. Susah lagi apa bikin susah dia tuh. Nggak berani gitu. Nggak berani. Oh, sorry Pak. Bukan teman-teman ini. Nggak berani ya? Bukan soal konteksnya bukan berani nggak berani. Ya kan? Tapi kalau memang ini atas nama kepentingan rakyat, ya sekira kita harus bicara semua bahwa ini sudah tidak pantas lagi. Jadi saran Bapak ke Bapak Prabowo dan Mendagri pilihannya tadi saya katakan, pertama yang paling elegan itu dia sadar bahwa dia tidak mampu lagi menjalankan mundur gitu. Mundur itu yang paling simpel. Ya kan? Kalau memang ada misalnya dia berasal dari Partai Gerindra tadi misalnya. Saya kira yang paling bagus adalah teman-teman Partai Gerindra sana suruh dia mengambil mundur. prakarsa. Gitu. Mengambil prakarsa untuk mengundurkan Yang kedua, kalau tidak mundur? Ya, yang kedua tadi kalau tidak mundur diproses secara politik. Nah, sekarang kita tanya lagi, apakah teman-teman DPRD sana menganggap ini sesuatu yang salah atau tidak? Ya kalau memang mereka menganggap ini salah, ya kerjakan. Kalau misalnya tidak, ya berarti ini kan satu grup semua nih berarti. Kalau DPRD-nya tidak menganggap serius, partai politik bisa nggak Lah itu, recall makanya. semua anggotanya? Ini saya bilang, saya ingin nyambung, Bang. Jangan-jangan isu di daerah beda dengan isu apa yang kita bahas. Jangan-jangan mereka anggap ya udah emang bupatinya udah nggak bisa apa-apa dan mereka melihat wajar. Yang saya ingin saya katakan adalah ini jangan-jangan sistem, Bang. Ada persoalan sistem yang kita perlu perbaiki dari kebijakan kebencanaan ini. Kenapa nggak bisa apa-apapun kan dia bisa hadir di tengah rakyatnya dulu. Benar. Dia bisa minta tolong kepada anggota DPRD. Saya ingin mengatakan gini, Bu. Secara moral dia salah, sudah jelas. Saya kira game over salah. Cuman ketika misalnya kita lihat reasoningnya, bupati yang lain bagaimana? Jangan-jangan nggak ketahuan aja nih secara viral. Jangan-jangan dia di Jakarta juga di waktu yang sama. Contohnya gubernurnya aja ya, Bang ya. Gubernurnya kan bisa memantik simpati masyarakatnya kan. Dia menangis. Keadaan seperti ini dibilangnya tsunami kedua, mengeluarkan kalimat-kalimat empati dan simpati itu penting bagi seorang pemimpin. Apalagi kalau saya, Bang, ya sekali lagi ya, dari segi tata negara ini kewajiban
Iya. Ini kewajiban kepala daerah, Ya. bupati gitu ya, memastikan rakyatnya berada dalam keadaan Aman. terurus. Dia hadir di tengah-tengahnya. Ya, dan terurus. Dalam keadaan seperti ini, kewajiban itu justru menjadi absolut. Kewajiban memastikan rakyatnya itu terurus menjadi absolut. Ya. Soalnya kan sekarang kan dia pergi aja tuh. Dia udah tahu nih ada masalah nih. Kenapa dia pergi? Sudah tahu juga itu ada gubernur yang tidak mau kasih izin. Karena gubernur memegang otoritas itu. Otoritas memberikan izin itu. Dan dia tidak dikasih, kenapa Jadi dia pergi? benar-benar dia sudah mengkhianati kampanye waktu kampanye ya. Oh iya. Dan dia baru terpilih awal tahun 2025 ya. Ya kemarin Iya. 2025 ini. Ya 2025. Nah, Jadi sayangnya memang modalnya belum kembali ya. Modal kampanye belum kembali. Dan ini juga bukan hal itu aja Bang, ini kan anggap enteng. Ya, anggap enteng. Dia Ya. tahu Ya. bahwa kalaupun dalam keadaan normal, nggak bencana, itu harus ada izin. Ya. Nah, ini nggak dapat izin dia pergi juga. Nah, Itu jadi kesalahannya itu udah berkali-kali. Berkali-kali itu tadi saya bilang keadaan ini satu keadaan yang exception, keadaan kekecualian di dalam sistem kita. Kalau keadaan kekecualian itu Kalau saya jadi Mendagri, diskors 3 bulan untuk pergi, diskors 3 bulan lagi nanti karena tidak menunggu izin. Ketemu lagi di Hot Room sesudah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.